Mana ditulis dalam buku Oud Surabaya karya G.H. von Faber, bahwa keberadaan bangunan baru dalam Kabupaten Kasepuhan yang berada di Jalan Kebonrojo alias Rekhenstraat itu dibangun pada tahun 1840-an sebagai perluasan dari bangunan dalam kabupaten lama yang dibongkar, seiring dengan pembongkaran viaduk tanah yang menjadi bagian dari tembok kota. Di dalam kabupaten itulah tempat digelarnya pelantikan para Bupati Kasepuhan Surabaya, bahkan terkadang menjadi tempat dilantiknya bupati-bupati di wilayah Karesidenan Surabaya. Dalam sistem birokrasi Hindia Belanda di Jawa dan Madura, pada setiap daerah kabupaten atau Regenschap, terdapat seorang bupati alias Rekhen sebagai kepala daerah tradisional, sekaligus berkedudukan sebagai pegawai pribumi gubernemen. Dan setiap bupati itu didampingi oleh asisten residen yang merupakan bawahan dari residen yang berkedudukan di ibu kota Karesidenan. Pada abad ke-19, ibu kota Kabupaten Surabaya juga merupakan ibu kota dari Karesidenan Surabaya yang membawahi beberapa kabupaten. Pada masa selanjutnya, oleh pemerintah kolonial, wilayah yang membentuk ibu kota Kabupaten Surabaya lalu dinaikkan statusnya menjadi sebuah kota madya alias gemeente, yang dikepalai oleh seorang wali kota atau burgemeester dari etnis Belanda. Sementara wali kota Belanda memerintah kota madya Surabaya, kedudukan Bupati Surabaya tetap dipertahankan untuk memerintah Kabupaten Surabaya yang terdiri dari Kawedanan Jobokuto, Gunung Kendeng, dan Bawean. Dan mengutip silsilah yang dibuat oleh Raden Panji Gromodirono, yang dimuat dalam buku Surabaya Tempo Dulu oleh Dukut Imam Widodo. Para Bupati Kasepuhan Surabaya setelah Raden Tumenggung Jimat Condronegoro berturut-turut ialah Raden Adipati Cokronegoro I, Raden Adipati Panji Cokronegoro II, dan kemudian Raden Adipati Panji Cokronegoro III. Adanya kedudukan dua orang bupati, beserta masing-masing patih dan segenap pejabatnya dalam satu kabupaten tentunya merupakan kondisi yang aneh dan membuat jalannya pemerintahan menjadi tidak ideal. Setelah sempat terjadi suatu ketidaksepakatan antara keluarga Kasepuhan dan Kanoman, pada tahun 1863, pemerintah Hindia Belanda akhirnya mengangkat Raden Adipati Aryo Cokronegoro IV dari keluarga Kasepuhan sebagai Bupati Tunggal Kabupaten Surabaya. Sejak saat itu, dalam Kabupaten Kanoman yang berada di Genteng Kali pun ditinggalkan, dan pusat pemerintahan Kabupaten Surabaya secara definitif berpusat di dalam kabupaten yang berada di Kebonrojo. Pada tahun 1868, Bupati Cokronegoro IV tercatat pernah melakukan penataan kawasan pemakaman di bagian utara kompleks Masjid Agung Sunan Ampel. Di tahun 1874, ia mengadakan pesta pernikahan agung untuk putrinya yang menikah dengan seorang pangeran putra Sultan Aji Muhammad Sulaiman dari Kesultanan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Cokronegoro IV sendiri menjabat sebagai bupati sampai tahun 1901. Ia kemudian digantikan oleh Raden Tumenggung Aryo Cokronegoro V, yang pada masa pemerintahannya lah di tahun 1906, pemerintah kolonial menetapkan ibu kota Kabupaten Surabaya sebagai sebuah gemeente, alias kota madya. Setidaknya sampai masa jabatan Bupati Cokronegoro V berakhir pada tahun 1912, dalam kabupaten di Kebonrojo masih berfungsi sebagai rumah jabatan bupati. Ketika Raden Adipati Aryo Niti Adiningrat VI menjabat sebagai Bupati Surabaya pada tahun 1912, ia pindah ke sebuah kediaman yang terletak di kawasan Ngemplak, yang dipisahkan dengan kawasan Genteng Kali oleh aliran Kali Mas. Dalam kabupaten yang berada di Kebonrojo pun berubah fungsi menjadi Hooghere Burgerskool dan kemudian menjadi Hoogkommissariat van Polisi alias kantor kepala komisaris polisi sebelum akhirnya dibongkar pada tahun 1928. Di lahan bekas dalam kabupaten itu kemudian didirikan bangunan kantor pos besar yang sampai sekarang masih lestari dan berfungsi. Sementara kawasan alun-alun atau tanah lapang di selatan kantor pos dijadikan sebagai taman kota atau Stadstuin dan gedung Radvan Justisi alias pengadilan tinggi,
yang hancur saat Perang Kemerdekaan di bulan Oktober-November 1945. Kawasan bekas taman kota dan gedung pengadilan itu kini menjadi gedung Bank Indonesia serta kompleks Tugu Pahlawan. Ada pula sumber lain yang mengatakan bahwa alun-alun sebenarnya terletak di antara kompleks dalam kabupaten alias kantor pos besar dan Masjid Alun-Alun. Masjid Alun-Alun yang dimaksud adalah sebuah masjid besar yang berada di sisi barat dalam kabupaten yang kemudian dikenal sebagai Masjid Kemayoran dan masih berdiri sampai sekarang. Diperkirakan, sejak tahun 1912 atau beberapa tahun sesudahnya, sebuah rumah megah di kawasan Pregolan telah dijadikan sebagai kediaman Bupati Niti Adiningrat. Singkat cerita, sejak tahun 1926 sampai tahun 1927, Raden Adipati Aryo Niti Adiningrat VI dilaporkan memiliki niat serius untuk pensiun sebagai pamong praja. Karir yang sudah dijalaninya selama 40 tahun. Dengan 15 tahun menjabat sebagai Bupati Surabaya. Ketika itu, Niti Adiningrat yang konservatif menolak inovasi dan reformasi birokrasi yang akan diterapkan oleh gubernemen di Jawa Timur pada tahun 1928. Perlu diketahui di sini bahwa sejak dibentuknya Provinsi Jawa Timur, Surabaya juga berkedudukan sebagai ibu kota dari provinsi tersebut. Menurut Bupati Niti Adiningrat, reorganisasi seperti itu masih terlalu dini, setidaknya untuk Kabupaten Surabaya. Karena itu, ia lebih memilih untuk mengundurkan diri. Akan tetapi, Gubernemen Hindia Belanda menolak permintaannya. Bahkan, pada bulan Desember 1927, Niti Adiningrat menerima bintang jasa dari Residen Willem Charles Hardeman. Baru pada tahun 1934, setelah lebih dari 20 tahun menjabat Bupati Surabaya, pemerintah mengabulkan permohonannya untuk pensiun. Tepatnya sejak tanggal 31 Mei 1934, pemerintah memensiunkannya dengan hormat dan memberinya ucapan terima kasih atas pengabdian panjangnya sebagai seorang pamong praja. Penggantinya adalah Raden Adipati Aryo Suryowinoto, mantan Bupati Kabupaten Gresik. Pada tahun 1934, dalam keadaan krisis ekonomi, Kabupaten Gresik terpaksa dihapus dan digabungkan dengan Kabupaten Surabaya. Kawedanan Sidayu, Gresik, dan Cerme asal Kabupaten Gresik pun bergabung dengan Kawedanan Jobokuto, Gunung Kendeng, dan Bawean untuk membentuk Kabupaten Surabaya yang baru dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1935. Ketika gubernemen melakukan peleburan Kabupaten Gresik serta menunjuknya untuk menggantikan posisi Niti Adiningrat, Suryowinoto menyanggupinya, namun dengan syarat bahwa ibu kota Kabupaten Surabaya harus dipindahkan ke kota Gresik. Hal tersebut mendapat persetujuan dalam sidang Volksraad yang didukung oleh mayoritas anggota. Gubernemen pun setuju untuk memindah ibu kota Kabupaten Surabaya ke kota Gresik dengan masa uji coba 2 tahun. Pelantikan Raden Adipati Aryo Suryowinoto sebagai Bupati Surabaya yang baru akhirnya dilaksanakan di bekas pendopo Kabupaten Gresik pada tanggal 12 Juni 1935. Namun, belum genap 2 tahun menjabat, Bupati Suryowinoto wafat di tanggal 5 April 1937. Pada tanggal 27 November 1937, gubernemen memutuskan untuk menunjuk seorang putra Bupati Tulungagung, yang juga menjabat sebagai Wedana di Pasuruan, bernama Raden Mas Tumenggung Musono, untuk menggantikan kedudukan mendiang Suryowinoto sebagai Bupati Surabaya.
Setelah masa uji coba 2 tahun, ibu kota Kabupaten Surabaya pun diputuskan untuk dikembalikan lagi dari kota Gresik ke kota Surabaya. Sebagai lambang penyatuan tersebut, bekas pendopo Kabupaten Gresik kemudian dibongkar dan dipindah ke Surabaya. Lokasi pembangunan pendopo dan dalam Kabupaten Surabaya yang baru diputuskan berada di Genteng Kali, persis di tempat yang dulu pernah menjadi dalam Kabupaten Kanoman Surabaya yang ditinggalkan sejak tahun 1863. Pada bulan Januari 1938 dimulailah pekerjaan pembangunan tersebut. Bangunan yang pertama kali dibangun adalah bangunan dalam, pendopo, serta 2 paviliun tamu, dengan bangunan pendoponya sendiri merupakan pindahan dari Gresik. Walaupun ada sumber lain yang mengatakan bahwa kompleks kediaman bupati ini sendiri sudah dibangun lagi sejak tahun 1914 sampai 1915, atau sekitar 50 tahun setelah ditinggalkan oleh Bupati Kanoman terakhir. Yang jelas, pada tanggal 27 April 1938 dan bertempat di rumah dinas Gubernur Jawa Timur, Raden Mas Tumenggung Musono dilantik sebagai Bupati Surabaya. Ini adalah pelantikan Bupati Surabaya terakhir yang menggunakan upacara tradisional seperti yang berlangsung sejak zaman Mataram terdahulu, lengkap dengan iring-iringan prajurit pengawal dan para pembawa pusaka. Mantan Bupati Raden Adipati Aryo Niti Adiningrat VI juga hadir dalam upacara pelantikan tersebut. Sementara itu, pembangunan dalam kabupaten di Genteng Kali baru selesai 2 tahun kemudian. Tepatnya tanggal 1 Maret 1940, Bupati Musono beserta keluarganya menempati dalam kabupaten tersebut. Mengutip artikel Surabaya's Handelsblad, untuk kantor bupati selanjutnya tetap berada di kawasan Alun-Alun Strat karena tidak terdapat cukup ruang untuk membangun kantor bupati di dalam kabupaten yang baru. Bupati Musono, yang sudah mendapat gelar Aryo pada tahun 1940, menjabat sebagai Bupati Surabaya sampai masa pendudukan Jepang dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia, kemungkinan sampai sekitar tahun 1947 atau 1948. Pada tahun 1948 hingga 1949, tercatat nama Raden Tumenggung Juwito yang menjabat sebagai Bupati Surabaya sekaligus merangkap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Negara Jawa Timur. Sejak pengakuan kedaulatan pada tahun 1950, untuk yang kedua kalinya, ibu kota Kabupaten Surabaya dipindahkan ke kota Gresik dengan bupatinya yang bernama Bambang Suparto. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Bupati Raden Sukarso di tahun 1964, Kota Madya Surabaya memperluas wilayahnya dengan mengambil 5 kecamatan dalam Kawedanan Jubokuto dan sebagian Kawedanan Gunung Kendeng. Pada tahun 1974, semasa pemerintahan Bupati Kolonel Suflan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Surabaya, dengan keputusannya tanggal 20 Maret 1974, telah mengusulkan agar nama Kabupaten Surabaya diubah menjadi Kabupaten Gresik karena alasan psikologis. Hal itu mendapat dukungan dari Bupati Surabaya dan Gubernur Jawa Timur. Pada akhirnya, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974, resmilah nama Kabupaten Surabaya diubah menjadi Kabupaten Gresik. Kedudukan dalam Kabupaten Surabaya di Genteng Kali sebagai kediaman para Bupati Surabaya pun berakhir dengan pindahnya kedudukan Bupati ke kota Gresik, mengikuti berbagai perangkat pemerintahan kabupaten lainnya yang sudah pindah terlebih dulu. Kompleks dalam Kabupaten Surabaya di Genteng Kali kemudian diserahkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya difungsikan sebagai pusat pelestarian serta pengembangan seni budaya, dan kemudian disebut sebagai Taman Budaya Jawa Timur. Dalam perkembangannya, bangunan eks-pendopo Kabupaten Surabaya itu selanjutnya diberi nama Pendopo Jayengrono untuk menghormati Kiai Adipati Jayengrono, seorang pemimpin legendaris Surabaya pada abad ke-18.